Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih? Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya ada siapa di sini? Ada Elma Mutmainah dengan mahasiswa dengan segudang prestasi. Agak heboh dikit ya. Oke, sebelumnya nih, Elma boleh nggak nih memperkenalkan diri nih sebagai apa nih mahasiswa berprestasi produktif? Waduh. Kan orang-orang banyak nih belum tahu siapa tuh Elma, siapa itu Elma. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu Elma. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Aku Elma Mutmainah, biasanya dipanggil Elma. Dari program studi teknik lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2020. Iya, sudah tua ya. Oke, udah mau tua. masuki masa-masa skripsian. Oke, baik. Dengar-dengar nih, Elma nih selain menjadi mahasiswa yang produktif juga aktif banget organisasi. Ini bentar lagi udah mau lulus, masih ada nggak nih kira-kira organisasi yang Elma tuh aktif dan masih menjabat di situ gitu kira-kira? Masih ya, kita masih tidak kapok ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa organisasi, tapi memang dipangkas lah gitu. Karena mengingat kita mau lulus ya, kita mau cepet-cepet lulus. Jadi paling ya cuman 2 sih sekarang yang emang aktif. Paling di Paguyuban KSE jadi wakil ketua. Terus di himpunan cuma jadi anggota litbang. Jadi nggak banyak, cuma 2. Nggak kaleng-kaleng ya Kak? Bukan kaleng-kaleng banget, keren banget. Oh iya nih mah, dengar nih dari selintiran-selintiran nih, katanya Elma ini jago banget public speaking kan? Siapa yang berkata seperti Ada itu? Itu dari kabar burung, kabar banyak itu sekali. public speaking. Nah, di sini kami boleh tanya-tanya dong mah, menurut Elma nih, public speaking itu menurut Elma bakat atau kemampuan? Menurut Elma sendiri deh. Karena kan sering nih segelintir kayak pernah jadi moderator, tentunya di salah satu acara-acara tertentu, host, dan juga pasti udah banyak banget nih segudang prestasi yang Elma berikan. Coba sih. Oke, public speaking itu bukan bakat, itu kemampuan setiap orang. Setiap orang pasti bisa public speaking. Cuman kan public speaking itu tergantung sama yang punyanya itu, apakah dia memang fokusnya mau mengembangkan atau cuman ya udah gitu di situ aja. Toh kita kalau presentasi di kelas juga namanya public speaking kok. Public speaking kan berbicara depan umum. Jadi tiap kali kita berbicara depan umum ya namanya public speaking. Cuma kan beda-beda lagi. Ada yang menganggap public speaking itu wah bakat nih. Tapi kalau dari aku sendiri sih kemampuan setiap orang. Jadi tiap orang itu pasti punya kemampuan untuk public speaking. Tapi gimana cara dia tuh untuk mengembangkan lagi sih. Oke, kalau Elma sendiri tuh gimana tuh cara mengembangkan sampai Elma nih? Barusan aja keren banget ya Kak, Elma. Dari cara dia ngobrol banget gitu ya Sudah Kak. kelihatan gitu, udah jagoannya. kelihatan. Gimana tuh Kak? Gimana? Gimana ya? Kayak gitu. Gimana ya? Kalau aku sih tidak tahu malu. Kita harus tidak tahu malu. Percaya Kita diri, jangan tidak tahu malu. Percaya diri Oh. karena ada orang yang pinter banget, tapi dia malu. Ada yang orang pinter banget, tapi dia nggak percaya diri. Jadi nomor 1 dalam public speaking atau apapun itu, jangan tahu malu. Oke, jangan Percaya tahu diri, malu. percaya Oke. diri. Maksudnya tidak tahu malunya dalam hal Oke. positif, bukan negatif ya. Jadi kayak ya udah pede aja. Kalau kita nggak bisa, ya kita belajar lagi. Kalau gagal ya udah coba lagi. Intinya tuh guys, jangan malu. Oke. Nah juga nih mah kan Elma nih banyak banget kan organisasi, prestasi juga di babat, semuanya kan. Nah, gimana sih mah cara Elma tuh membagi waktunya? Kadang nih sibuk organisasi, sibuk kuliah, tiba-tiba ada aja tuh prestasi-prestasi yang masuk. Kan nggak mungkin kalau nggak belajar dulu kan, pasti Betul. perlu diimbangi dengan waktu-waktunya. Nah, itu tuh Cara gimana? manajemen Manajemen waktunya gitu ya Kak? Manajemen waktu. Oke, sebenarnya aku adalah anak yang males-malesan juga, Pren. Jadi masih sering scroll TikTok. Oh, bisakah kita mempercayai ini? Itu tidak percaya. Bisa dilihat dari akun TikTok saya gitu kan. boleh. By the way, lewat FYP saya itu galau loh. Itu gimana loh? Nah itu, jadi kan tiap satu hari 24 jam nih teman Iya. ya kan. Jadi kan ada waktu space untuk kita kayak misal kuliah. Terus ada waktu kita kayak ngerjain, misalkan ikut lomba KTI atau esai, kita ngerjain KTI atau esai. Jadi
semua tidak berjalan dengan instan, maka dari itu tidak bisa untuk deadline walaupun kadang ngerjain tugas kuliah kita deadlineers ya, hamil satu baru ngerjain. Tapi itu kembali lagi ke skala prioritas, gimana kita cara untuk istilahnya tuh bikin notes lah gitu. Kayak kalau aku tuh di laptop tuh ada notes kayak tanggal sekian deadline ini, tanggal sekian deadline ini, jadi semua bisa dikerjain gitu. Jadi ya kalau misalkan nabrak antara kuliah dan organisasi, kembali lagi kita harus ingat tujuan kita di Unja ini apa. Oke. Kita kuliah atau kita organisasi kayak gitu. Jadi tetap ingat kuliah aja. Oke, oke. Kalau gini El, kadang-kadang tuh pernah nggak sih El ngerasa ke distract gitu kan ngerjain, lagi semangat mah tiba-tiba ada sesuatu nih yang buat down Iya. gitu. Nah gimana tuh cara El mengatasi? Pasti pernah Tiba-tiba jadi pernah males gitu kan, sekali. ya, tiba-tiba ada sesuatu nih yang Patah buat down semangat, atau ada betul. masalah lain di luar itu gitu. Gimana tuh El? Coba El. Oh, pernah sekali waktu saya patah hati tuh. Aduh. Ternyata seorang Elma bisa patah hati ya. Bisa, saya juga manusia, friend. Caranya biar nggak ke distract kalau misalkan lagi sedih gitu atau lagi stres, nangis aja, friend, nggak apa-apa. Oh. Nangis aja nggak apa-apa. Nangis sambil ngerjain. Iya. Nangis Tetep, dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil Ya. walaupun sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Ketika kita ke distract atau ketika kita maksudnya kurang fokus, jangan ngerjain sesuatu. Jangan, soalnya tuh nanti hasilnya nggak bakal bagus. Aku biasanya gitu, jadi kayak ngerjain sesuatu terus tiba-tiba stres kayak gitu, patah hati misalkan, nangis. Udah nangis dulu aja, jangan nggak ngerjain apapun, nangis dulu, ntar diem nih dan gabut ngerjain gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau kita ke distract pasti, apalagi orang-orang yang susah fokus. Mereka tuh biasanya ke distract, misalnya udah ngerjain ini, terus ke distract disuruh ngerjain yang lain, dia akan ngerjain yang lain dulu. Yang ini belum selesai. Jadi batasin diri dulu aja, inget dulu kayak kita ngerjain ini deadline-nya tuh kapan, baru mau ngerjain yang lain gitu. Kalau misalkan ada hal yang kita ngerjain yang nggak sendirian, minta tolong teman. Biasanya aku sih minta tolong teman. Berarti punya banyak peran teman gitu. Maksudnya teman tuh juga sangat Betul. berperan. Berarti happy vibes banget teman-temannya nih. Betul. Kita senang susah gila bareng. Oh, Masya Allah. Berarti benar-benar lingkungan Elma ini juga mendukung gitu Ya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak. Ngomong-ngomong nih juga nih Kak, kan dari sekian banyaknya prestasi, pengalaman-pengalaman yang udah diraih, nah ada nggak sih El hal yang pernah Elma korbanin pada saat Elma menuju untuk sebuah prestasi yang membanggakan, dan yang kebetulan sekali ini Elma di sini kemarin saya lihat menjadi Mawapres Unja. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih loh. Dan juga baru kemarin juga saya dengar juga Elma ini jadi Mawapres prestasi tingkat di wilayah ya, Mak? Betul. Juara berapa ya? Juara 3. Aduh, emang ini bener-bener Terima kasih, nggak Mbak. salah sih yang Nggak namanya salah. Elma Mutmainah ini Kece. mahasiswa dengan segudang prestasinya. Benar-benar gudang. Gudang dari segala gudang nih. Gudangnya bukan kaleng-kaleng. Coba deh, Mak. Oke, untuk mengorbankan sesuatu hal tuh pasti pertama waktu ini Mawapres ini kebetulan lagi sibuk-sibuknya sama tugas besar. Jadi di Cerita kuliah tuh sedikit lagi- ya, Ya, ini ceritain cerita sedikit ya. Boleh, Jadi boleh, kita boleh. sibuk sama tugas besar waktu itu. Tapi ya gimana ya, Mawapres ini mendadak waktunya gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kuliahnya harus nggak masuk. Terus habis itu tugas besar yang istilahnya tuh kayak bisa dikerjain jauh-jauh hari, harusnya dikerjainnya mepet-mepet hari. Kayak sekarang masih sibuk sama tugas besar gitu kan. Jadi pasti ada lah pengorbanannya, tapi pengorbanan paling besar kayaknya pas Mawapres ini sih. Jadi kayaknya ada satu mata kuliah 2 kali kita absen tidak masuk ya, gitu ya, gara-gara ini. Cuman ya nggak apa-apa, ada hasilnya kok. Oke. Dari Elma sendiri nih, pasti Elma tuh pernah nggak sih ngerasa di titik terendah yang kayaknya aku nggak bisa nih, aku nggak bisa lanjut. Pasti nih. ada tuh, kayak pasti ada. jatuhnya banget gitu. Terus Bener-bener. kayak aku nih nggak bisa nih, udahlah sudah stop aja lah, jadi Udah cukup. mahasiswa yang biasa aja lah gitu. Pernah nggak ada di di posisi situ? itu? Waktu semester 4. Aduh, cerita dikit. boleh. Aduh. Spill. Jadi semester 4 itu kuliah biasa kita ya, friends. Setelah kita berkelana MBKM, akhirnya kita kuliah biasa. Terus hasilnya tidak memuaskan kebetulan. Ya pokoknya itulah, adalah hasilnya nggak memuaskan, prestasi juga ngestak waktu itu, ngestak banget parah. Akhirnya mikirnya sudahlah. Maksudnya tuh udah kayak yang nilai kita nggak bagus-bagus banget, prestasinya segitu-segitu aja. Kayak ngerasa sudahlah, kita semester atas udahlah biasa aja lah gitu. Kayak
untuk apa sih ngejar-ngejar kayak gini kalau misalkan memang nggak ada hasil kayak gitu, karena ikut lomba kalah manjang gitu kan. Dan juga dari lingkungan luar tuh ada aja yang ngomongin, pastilah ada aja yang bilang ngapain ikut-ikut lomba, kalah juga kan, nggak akan menang, sudahlah nggak usah lah ikut-ikut, ngapain, dan aku kuliah biasa aja nanti lulusnya cepet ya gitu. Jadi agak ya titik terendahnya di situ sih. Terus ditambah kayak kenyataan kalau kuliah teknik tidak semudah itu ya, friend. Jadi kayak aduh capek banget Tuhan. Banyak praktikum ya? Iya, praktikum, tugas besar ya. Kita meneliti sampah kan, melihat perancangan air bersih. Jadi kayak ini nih nggak Berarti bisa. banyak ini ya, El, kuliahnya kuliah lapangan. Kuliah lapangan banyaknya, Oke. banyak kuliah lapangan, hitung-hitungan. Jadi kayak yang waduh nggak bisa nih, apa aku pindah jurusan aja ya, sampai mikir kayak gitu, apa aku pindah jurusan aja ya, ini kita pindah aja nih ke misalkan ke bahasa Indonesia yang dulu aku idam-idamkan. Iya, boleh dong. Boleh Jadi dong. tuh Elma tuh kepengennya masuk Bahasa Indonesia. Dan dia larinya ke Ke teknik lingkungan. jauh Dan kan, juga nih Kak friend. Eva ya, denger-denger kan Elma ini dulu pengen masuk ke prodi bahasa Indonesia dan dia udah menerbitkan buku loh, Kak. Masya Allah. Waduh. Penulis Iya, muda. penulis juga. Beri tepuk tangan dulu dong. Penulis muda. Jadi Oh, gimana penulis tuh muda. Kak? Udah jadi mahasiswa berprestasi, Prestasi, penulis. penulis juga gitu. Aduh, Gimana, Kak? nulis itu hobi dari SD sebenarnya. Udah berapa buku aja nih, Mel, yang Elma keluarin? Aduh, berapa ya? Boleh diinget-inget dulu dong. Bingung ya. Tapi kalau buku untuk yang penulis sendirian itu 2. Berarti banyak antologi ya? Banyak yang antologinya, Oke. banyak yang bareng-bareng. Heeh. Nulis itu dari SMA, dari SD. Cuman nerbitnya dari SMA, makanya mau masuk ke bahasa Indonesia. Waktu itu udah keterima sebenarnya di jurnalistik penerbitan di Politeknik Jakarta. Tapi seperti biasa kita tidak Akhirnya? diizinkan ya. Akhirnya kita SBM teknik lingkungan keterima. Semester pertama oke, semester kedua nangis. Semester ketiga karena PMM nggak kerasa kan. Semester keempat nangis lagi. Bawaannya apa aku SBM lagi ya? Pindah ke bahasa Indonesia. Kayaknya aku lihat teman-teman bahasa Indonesia aku kayaknya enak nih. Kayak aku bisa menjalani ini dengan senyum bukan sambil tangis. Tapi ya mau gimana lagi ya? Sekarang Jadi, kan Elma tadi bilang SBM-nya bahasa Indonesia. SBM-nya SBM-nya teknik teknik lingkungan. lingkungan. Kenapa Elma nggak ngambil bahasa Indonesia pada waktu itu? Karena kan kita angkatan Covid ya teman-teman. Oh, Jadi iya, angkatan 20 angkatan COVID kan. Jadi Ya, kayak angkatan kita mikirnya COVID waktu itu karena maksudnya kita waktu itu IPA kan SMA-nya. Jadi mikirnya tuh harus saintek. Mikir saintek apa yang bagus ya? Oh, teknik lingkungan kayaknya banyak biologi. Aku terjebak banyaknya Pilihan kimia. sendiri. Pilihan tersendiri. Aduh. Tapi keren loh, bertahan sampai Iya, sekarang keren banget itu loh ini. patut Oh. diapresiasi. Kenapa bertahan? Karena pelampiasannya ke lomba. Oh, Kenapa jadi ikut lomba? lomba itu healingnya. Healingnya. Lomba. Orang-orang lomba tuh nggak healing loh Kak. Orang-orang lomba itu pusing gitu. Aduh ya Allah, ini nih apa Ini nih gitu. kira-kira bisa menang atau Oh, enggak. oh. Oh iya tadi Elma sempat bilang kalau misalnya Elma tuh kadang kemarin ada kayak diomongin orang kayak ngapain lomba-lomba gitu. paling Itu nggak sempet juara buat gitu. buat kayak iya ya kenapa ya gitu. Pernah nggak Pernah sih nggak kayak sih berpikir Hmm. gitu mah? Kalau lagi pusing, iya mikir kayak gitu kayak oh iya benar juga ngapain ini lomba ngabis-ngabisin duit juga, duit pendaftaran segala macem. Tapi kalau misalkan lagi nggak stres juga kayak yang ya kenapa suka-suka gua lah, duit gua kan. Sibuk aja lu gitu kan, sibuk aja lu manusia gitu. Iya, iya. Tapi ya itu maksudnya lomba-lombanya kan juga kayak kita milih, nggak semua lomba yang kita ini, mana yang memang bidangnya di situ ya kita ambil, kalau nggak bidangnya di situ ya nggak kita ambil gitu. Jadi nggak semua lomba yang diikutin. Itu pelampiasan sih sebenarnya, pelampiasan karena nggak kepilih nggak masuk bahasa Indonesia, kita di teknik lingkungan biar nggak stres banget. Karena kalau kita stres terus kita bengong biasanya pemicunya kenceng kan, maksudnya kita bisa mikirin hal-hal yang aneh. Jadi mikirnya kayak yang udahlah kita sibuk aja walaupun sambil ya Allah ya Allah ya Allah, Ya Allah ya Allah. tetap Terus aja. overthinking nggak tuh Iya, tiap malam? Oh ya, overthinking. Kadang mikir overthinking tentang ini kuliah, kadang yang lain. Yang lainnya itu seperti apa? Waduh, Elma? mancing ya teman-teman ini. Ini kan biar kita pengen tahu nggak Iya, sih? kira-kira Kak, ada nggak gimana? sih support system Support yang system. Oh my God. Waduh. Selain ini nih, selain orang tua ya pastinya. Ya, sahabat, pasti. sahabat. Terus Gitu ada kan. yang lainnya gitu, boleh Ya, Mancing banget ini. Mancing mania. Mantap. Dulu boleh. dulu saya ada support system. Oh. Tapi sekarang pergi. Oh, apa karena pacar aku sibuk banget Karena nih tinggalin
tinggalin deh apa gitu. karena kesibukan Elma nih? Kan kadang ada nih orang berpikiran gitu kan, ih dia ini sibuk nggak bisa nih nemenin aku Bener. gini-gini. Oh, Nah jadi itulah menyampingkan menjadi agak kandas. Sebenarnya dari ini curhat. Nggak apa-apa dong. Gak apa-apa. Sebenarnya dari yang sebelum ini dia nggak mikir kayak gitu. Adalah konflik sendirilah pokoknya. Ya, Itulah namanya pokoknya. juga dewasa. Ya itu kan namanya perjalanan hidup ya. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya ada yang misalnya ada teman-teman juga, terus ada ini ngomongnya sibuk mulu kayak gitu. Jadi mikirnya apa aku tidak se worth it itu kah untuk menjadi idaman para lelaki kayak gitu. Enggak, se-worth it itu tuh gimana? Maksudnya kayak udah prestasi sebanyak ini tuh bisa dapat kalimat gak worth itu dari mana gitu loh. Mungkin kurangnya waktu mungkin Iya. ya, sama komunikasinya. Orang yang nggak bersyukur, Kak. Orang Orang yang bersyukur, iya. Kebetulan kalau misalnya dapat Elma itu bersyukur banget, udah cantik, penulis, mahasiswa berprestasi, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Karena kan kita kurang waktu, maksudnya lebih ke waktu ya mungkin ya. Oke, Jadi ya. kayak karena sibuk kayak gini, terus kemarin waktu itu semester 1 sampai 4 tuh kita sibuk sama organisasi. Waktu itu masih banyak organisasi, jadi sibuk rapat. Jadi kan yang mau ngedeketin juga kayak mikir mungkin ya, kayak ini orang kayaknya kurang waktu kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah kalau mau pergi aja, udah capek kayak gitu. Jadi kayak yang nggak mikir sampai situ sih sebenarnya. Tapi untuk yang terakhir jadi super season sih kadang. Oh, masih seperti Berarti itu. masih berhubungan dengan baik atau gimana? Kalau Masih. komunikasinya? Masih sih, cuman tidak sering ya teman-teman, jadi jarang. Atau itu jadi kayak landasan aku harus bisa nih buktiin gitu. Iya. Iya. Biasanya kan ada sih gitu, kayak udah putus kayak oke, aku ini harus bisa nih buktiin Kadang bahwa terpacu. gitu. Iya, Kadang terpacu. sedih atau terpacu gitu kan. Aku harus lebih keren nih daripada sama dia gitu. Pokoknya setelah selesai sama dia, prestasi aku harus lebih baik. Nah, itu itu yang mahasiswa. mau mainah banget ya juga. Mainan Terkadang keren. seperti itu, entah jahat entah tidak, tapi nggak tahu deh. Tapi Enggak jahat ya. Enggak jahat dong. Yang jahat siapa? Aduh, jangan. Kita bisa menilai sendiri lah ya siapa yang itu. Untuk orang yang sedang nih Untuk mantan terindah ya. Aduh, mantan Terindah lah, anggaplah Kak, terindah. kalau yang namanya mantan itu nggak ada yang terindah. Betul. Kak. Kalau terindah nggak jadi mantan. Iya kan benar-benar. benar-benar. Aduh. Oke, selain cerita-cerita tadi tentang pengalaman pribadi Elma, terus yang organisasi-organisasi ini kan sering dapat nih seliweran Elma ini leader. Wah, gila. Bisa Pasti mancingnya. kalau ada leader itu pasti ada Elma. Kalau nggak jadi leader setidaknya jadi CEO. Ada aja yang mancing. Ya kan sih Kak, deh. ya kan? Elma Elma Mutmainah Elma ini. tuh labelnya tuh udah kayak leader Iya, pokoknya kalau misalnya diujian ya, ditanya Elma Mutmainah itu siapa? Wah ini. Wih mahasiswa Siapa yang kenal prestasi. Elma? Banyak yang nggak kenal, Mbak. Yang nggak kenal itu yang nggak update. Waduh. Iya nggak sih? Waduh. Oke, kalau misalnya pengalaman organisasi nih, kita lihat dari CV-nya gila banyak banget ini Kak. Bahkan Dari A sampai Z ini ada Elma ga? Dari kita bacain aja ya, leader gerakan mengajar desa Jambi. Padahal Elma ini di teknik lingkungan, tapi bisa jadi leader di gerakan mengajar desa Jambi. Itu merupakan desa kayak pendidikan. Iya. Bukan manner, udah bukan basicnya Elma Kita nggak gitu kan. menyimpang memang. Iya, itu tuh ceritanya Itu dari mana bukan tuh? El? Cerita dikit-dikit aja tentang itu tuh. Jadi Kebetulan saya juga waktu itu anggota dari Elma. saya juga tapi nggak jadi loh Kak, karena Saya juga anggota dari Elma seperti Iya. itu. Jadi, Gerakan Mengajar Desa ini pertama kali saya mau jadi anggota aja, friend, mohon maaf. Karena kan itu tadi, karena kita pengennya jadi guru ya, pengennya di pendidikan, maksudnya teknik, jadi pelampiasannya dari situ. Ternyata itu kegiatannya offline dan di Jambi belum ada waktu itu. Baru angkatan pertama. Iya. Gue angkatan pertama kan, jadi ditawarin lah akhirnya. Jadi pertamanya nggak jadi leader pertamanya, cuman jadi kayak bantu untuk rekrut ya teman-teman Jambi. Oke, lama-lama jadi leader ya. Hah? Lo nggak salah milih gue gitu kan? Apa nih gitu? Oke, yaudahlah ya, kita jalani aja ya, walaupun sambil nangis juga, ya kan? Walaupun agak jauh kita perjalanan ke sana gitu kan, ke ujung, tapi oke lah. Akhirnya jadilah leader, sebenarnya nggak, hitungannya nggak leader banget sih, soalnya masih juga turun, masih juga ngikut, tapi walaupun waktu itu nggak nginep ya, kan? Iya. Ya kan nggak. Nginep anggotanya Kan aja. Anda yang nginep ya. Saya harus- pengalaman saya harus sekali. bolak-balik soalnya. Sambil Berarti mengontrol. keren dong. Oh. Bolak-balik Oh. ada kuliah. Juga waktu itu liburan Enggak, kan? waktu itu kita kalau nggak salah liburan ya, El, bulan Ah. Januari 2021. Kalian
Unja udah libur. Oh, Aku tapi- waktu itu PMM masih UAS. Masih UAS mereka. Berarti itu pengorbanan Oh. keras banget. Oke, keren banget ya. Tidak terasa nih udah pengunjung akhir. Udah Kita sekian menit kita bincang-bincang bahas nih ya, dari A sampai Z. bincang-bincang. Boleh dong Kasih kasih closing statement L. Kayak motivasi nih. tips Elma and udah trick Waduh. gitu. Elma tuh di sini tuh pasti nggak nih, kita di depan kamera mungkin kita kelihatannya dari tadi Elma hahaha. Iya. Tapi sebenarnya tuh ada sih yang kayak pengen yang dikatain atau yang dirasain gitu selama ini Di gimana. balik gitu. Elma yang kayak gini pasti ada kan, kayak Elma harus kasih motivasi lah ibaratnya Iya, ke buat mahasiswa mahasiswa lain supaya kayak lebih giat lagi belajar dan juga lebih termotivasi untuk mengikuti jejak dari seorang Elma. Gimana dong Waduh. gitu, sampai Elma bisa duduk di Iya, sini sampai gitu. dia bisa duduk di sini tuh gimana gitu kan. Waduh. Waduh, Sebagai itu bukan hal yang motivasinya, susah untuk Elma. iya. Itu bukan hal Itu yang sulit dulunya. Karena mereka kan udah basicnya public speaking Hmm, dah. memotivasi orang lain tidak sulit kan, Elma? Benar 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 Iya, benar. ngasih motivasi ke orang nggak sulit. Nggak memang. sulit. Motivasi diri sendiri yang Lebih sulit. Nggak apa-apa, itu jadi ke diri sendiri Iya, juga, benar. jadi semangat gitu. Oh, motivasi. Bentar mikir dulu ya. Oke. Motivasinya adalah tetaplah berjalan walaupun orang-orang tuh mau ngomongin A sampai Z, udah biarin aja. Tapi untuk orang-orang yang ngomongin A sampai Z, coba mikir perasaan orangnya gimana. Karena kan nggak semua orang tuh sekuat kita ya, teman-teman. Iya, benar. Tidak semua orang itu yang mentalnya memang benar-benar apa ya? Benar-benar kuat lah gitu. Ada yang mentalnya tuh kayak disenggol dikit langsung Oh, down, iya, langsung benar-benar. sedih, langsung nangis gitu. Jadi ya udah sih, kalau dia misalkan ikut kegiatan, kalau misalkan dia ngikut lomba segala macam terus dia nggak dapet misalkan, ya udah kenapa harus dikomentari gitu Iya. loh. Enggaknya selangkah lebih berani Iya. daripada mereka yang Itu cuma mereka lebih komentari. berani, itu mereka lebih berani dan lebih keren loh dibanding orang-orang yang cuma komentarin. Terus dibuat orang-orang yang dikomentarin, buat yang istilahnya ikut lomba kalah atau ikut kompetisi kalah, tetap jalanin aja. Toh kalau kalah pun bukan berarti kita gagal, itu kan emang kayak jedanya aja. Nih saya depan kayak gini banyak-banyak, saya sering kalah daripada menangnya. Sering kalah, jadi kayak jalani aja, percaya aja. Terus kalau misalkan lingkungan kehidupannya itu toksik, keluar dari situ. Kalau teman-temannya toksik, cari teman yang lain. Masih banyak di dunia ini manusia-manusia yang bisa mensupport kita ya. Benar-benar. Terus kalau sudah salah jurusan dan sudah terjerumus di situ, ya udah jalanin aja, friend. Insya Allah dapat hidayah kok. Intinya yang pertama itu berjalanlah semampunya, Iya. jangan dengerin kata orang lain. Yang pertama itu mental kita harus sehat dulu Harus ya, Kak. mental, harus sehat Oh, mental kita memang. harus sehat. Intinya dulu. kesehatan mental kita yang pertama. Iya. Jadi kalau Intinya orang-orang kesehatan ngomong mental. apa, ya udah. Biarin aja. Toh mereka juga nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita duit gitu kan. Kalaupun misalkan memang dari keluarganya, kan kadang ada juga yang mohon maaf lah ya, memang kurang ini, ya udah nggak usah didengerin aja. Maksudnya nangis nggak apa-apa. Berarti itu nangis. jadikan motivasi Jadi aja. motivasi aja. Toh Iya, juga pembuktian toh tiap orang ada kok ininya apa, jatah gagalnya masing-masing. Roda itu berputar Roda ya. itu terus berputar, tenang aja. Oke, terima kasih Banget, untuk kece betul. untuk Elma Mutmainah yang sudah berbincang-bincang kurang lebih Jadi cukup apa ya? lama Jadi inspirasi gitu. lah. Jadi inspirasi untuk kami sebagai mahasiswa dan untuk teman-teman lainnya yang ada di Unja gitu. Semoga Oke. kayak calon mahasiswa nantinya pun bisa ngelihat podcast ini Oh, gitu. bisa kayak, jadi waduh. termotivasi ya Kak. Kan Termotivasi, dengan judulnya tuh segudang prestasi. ya, lihatlah gudang kita Oh. jadi Aduh, nah, Oke. walaupun aku seperti ini, sifatku juga kadang akhlaknya juga kadang Nggak gini apa-apa, kok. yang penting kita harus Memang harus imbang. Ya, Imbang, harus imbang. dibalance. Imbang, harus balance antara kita rajinnya sama kita nyambatnya. Oke. yang penting sebelum deadline udah Selesai. selesai. Kalaupun lewat, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap dikerjain. Oke, terima kasih untuk Elma Mutmainah dan saya Erna Rahayu dan rekan saya. Aku Yulianti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, bertepuk tangan dulu dong.